Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ini ada sanad hadis tentang mengadzankan di telinga bayi. Disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengadzankan di telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama disunnahkan mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir. Tahukah Anda hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang sahabat? Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, dan yang ketiga adalah hadis Abu Rafi. Hadis Abu Rafi ini diriwayatkan dari Asim bin Ubaidillah. Beliau meriwayatkan dari 2 orang, Ali bin Husain dan Ubaidillah bin Abi Rafi. Kemudian keduanya meriwayatkan ke Abu Rafi, Abu Rafi meriwayatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah ini dikatakan oleh Imam Bukhari mungkarul hadis, sangat mungkar meriwayatkan hadis. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Hatim. Sehingga para ulama menilai hadis Asim bin Ubaidillah ini adalah hadis yang sangat lemah. Dari pemaparan tadi Anda bisa lihat 4 hadis ini ada sebagian hadis yang dihukum oleh para ulama palsu, ada sebagian hadis yang dihukum oleh para ulama sangat lemah. Maka hadis-hadis ini tidak bisa saling menguatkan, sehingga hadis mengadzankan di telinga bayi, wallahu a'lam, saya berpandangan bahwa hadisnya sangat lemah, ya, tidak bisa saling menguatkan satu sama lain, dan tidak dipungkiri masalah mengadzankan di telinga bayi itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, hadisnya hadis yang sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ciri-ciri kelompok yang mengaku dirinya salaf, mengaku dirinya paling benar, suka menyalahkan orang lain, merasa dirinya berada di atas sunnah yang lain adalah bid'ah, di mana dia menyatakan dan menegaskan bahwa hadis tentang mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir itu adalah hadisnya berkisaran antara hadis dhaif dan maudhu. Jadi kalau tidak dhaif berarti maudhu, kalau tidak maudhu berarti dhaif. Apakah ia benar pernyataan seperti itu? Apakah ia tidak ada ulama yang mensahihkan? Kita buktikan nanti. Kemudian sebetulnya yang bersangkutan ini yang ada dalam video, dia mengatakan dan menegaskan di awal video dan di akhir video bahwa dengan hadis yang dianggap oleh dirinya sebagai hadis yang dhaif, dia menyatakan bahwa dengan hadis tersebut para alim ulama mensunnahkan mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir. Dan dia menyatakan sendiri bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah. Jadi masalah yang memang diperselisihkan oleh ulama. Ini pengakuan dirinya sendiri. Toh, kenapa kemudian dia menegaskan, menyatakan bahwa hadisnya adalah hadis dhaif? Apa maksud dia mengatakan seperti itu? Apa tujuannya? Apakah kemudian dia dengan menegaskan bahwa hadisnya adalah dhaif akan menyalahkan dan akan membid'ahkan kelompok-kelompok atau mayoritas umat Islam yang telah melakukan amaliyah tersebut selama ini? Ternyata tujuannya adalah betul. Mereka ingin memaksakan pendapat pribadinya dan ingin mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tidak sunnah dan perbuatan yang mengandung bid'ah. Nah, ini saya katakan seperti itu karena berdasarkan pendapat yang ia nyatakan, pendapat yang bersangkutan yang ada dalam video bahwa hadisnya adalah dhaif. Kalau tidak dhaif berarti maudhu. Ini senada sesuai dengan yang ditulis oleh seorang salafi Mesir bernama Muhammad Said Ruslan, di mana dalam kitabnya dia menyatakan, nanti akan saya tampilkan video dari kitabnya seorang salafi Mesir yang bernama Muhammad Said Ruslan, di mana dia menyatakan dalam kitabnya bahwa hadis tentang mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir adalah dhaif. Dan hal itu tidak sesuai dengan sunnah, dan dia menyatakan sendiri bahwa perbuatan mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir yang selama ini dilakukan oleh mayoritas umat Islam adalah bid'ah. Jadi motif dan tujuan yang bersangkutan yang ada dalam video tiada lain, tiada bukan dengan dia mengatakan bahwa hadisnya adalah dhaif adalah untuk menyalahkan atau membid'ahkan amaliyah yang selama ini telah dilakukan oleh kebanyakan mayoritas umat Islam. Bahkan pernyataan Muhammad Said Ruslan ini termasuk yang bersangkutan yang ada dalam video,
dengan sendirinya telah membid'ahkan pendapat tokoh mereka sendiri, termasuk Syekh bin Baz. Yang mana Syekh bin Baz menyatakan bahwa mengadzankan bayi yang baru lahir tersebut adalah perbuatan yang masyru', disyariatkan. Dan ini yang dilakukan oleh jam'un min ahlil ilmi, oleh kelompok-kelompok dari kalangan para alim ulama. Ini pernyataan bin Baz. Sehingga kalau ada kemudian salafi yang mengaku salaf seperti yang bersangkutan yang ada dalam video, dan Muhammad Said Ruslan seorang salafi yang mana dia terang-terangan mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai dengan sunnah dan bid'ah, berarti dengan sendirinya dia telah menyatakan bahwa bin Baz telah melakukan kebid'ahan, termasuk apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, di mana dia menyatakan bahwa mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir adalah termasuk dari hak bayi tersebut kepada orang tuanya. Dan hal tersebut, yaitu mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir, adalah termasuk yang disunahkan. Memang ada hadisnya. Ini pengakuan Syekh Shalih Al Fauzan, terdokumentasi dalam videonya, bisa Anda lihat, bisa Anda cek. Berarti apa yang dinyatakan oleh yang bersangkutan, walaupun tidak langsung dia mengatakan adalah bid'ah, tapi ini sesuai dengan dia mengatakan bahwa hadisnya tersebut adalah dhaif, yang mana pernyataannya tersebut senada dengan salafi Mesir yang bernama Muhammad Said Ruslan, di mana dalam kitabnya, nanti akan saya tampilkan, di mana dalam kitabnya dia menyatakan langsung bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sunnah dan perbuatan tersebut adalah bid'ah. Maka dengan sendirinya dia telah menyatakan bahwa dua tokoh ini yaitu Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al Fauzan telah melakukan kebid'ahan dan telah melakukan kesesatan. Karena kita tahu bahwa yang dimaksud bid'ah oleh mereka adalah perbuatan yang sesat dan menyesatkan. Baik, kemudian apakah hadis tentang mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir tersebut adalah dhaif? Apa tidak ada ulama? Apa kemudian tidak ada ulama yang mensahihkan? Kita buktikan. Saya baca di Al-Fiqhul Islami. Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu. Ini karangan seorang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di mana dalam kitabnya Juz'ul Awal, juz pertama, di halaman 561, beliau menyatakan, hada wa yundabul adan li umurin ukhra ghairi shalah. Adan juga disunahkan untuk urusan-urusan lain selain salat. Minha al-adan fi udunil maulud al-yumna inda wiladatihi. Termasuk diantaranya adalah adzan di telinga bayi yang baru dilahirkan di telinga kanannya. Kama tundabul iqamatu fil yusra, sebagaimana disunnahkan untuk melakukan iqamah di telinga kirinya. Di annahu sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan, karena sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadzankan di telinga Sayyidina Hasan hina waladathu Fatimatu, ketika dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini kemudian beliau menggarisbawahi bahwa hadis tersebut rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau kemudian menggarisbawahi hadis tersebut dengan menyatakan bahwa hadis itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Jadi para netizen, apakah Anda mau percaya kepada seorang salafi yang bersangkutan yang ada dalam video, atau mau percaya dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan percaya dengan Imam At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadisnya adalah sahih? Terserah Anda, tinggal pilih saja. Baik, kemudian masalah pendapat mayoritas ulama jumhurul fuqaha minasy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah wal Hanabilah. Ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Hanafi, ulama-ulama Hambali menyatakan bahwa hukumnya sunnah mengadzankan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Ini bisa dilihat di kitab ulama-ulama Hanafi seperti di Raddul Mukhtar kalangan Lil Alamah
Ibn Abidin Al-Hanafi, kemudian bisa dilihat di Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi, kemudian bisa Anda lihat di Kashful Qina, Kasyaful Qina, yaitu karangan Al-Buti Al-Hambali, yang menegaskan, yang menyatakan bahwa sunnah, sekali lagi, sunnah mengadzankan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Jadi, pendapat yang mensunnahkan mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi, kalau dianggap hadisnya adalah hadis dhaif, berarti adalah mereka para ulama, mayoritas mereka berdasarkan dengan hadis yang dhaif. Bahkan kalau sampai yang bersangkutan yang ada dalam video yang menjelaskan bahwa hadisnya tersebut adalah semuanya dhaif atau berkisaran antara hadis dhaif dengan hadis maudhu, kalau sampai dia berani menyatakan itu bid'ah, termasuk seperti yang apa dinyatakan oleh Salafi Mesir, yaitu Muhammad Said Ruslan, bahwa mengadzankan atau amaliyah mengadzankan bayi yang baru lahir adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan termasuk bid'ah. Kalau sampai dia menyatakan bahwa tersebut adalah bid'ah senada dengan yang dinyatakan oleh Muhammad Said Ruslan tersebut, maka berarti dia telah membid'ahkan ulama-ulama mayoritas, bukan hanya dari kalangan Ahlussunnati wal Jamaah, termasuk dia telah membid'ahkan dan menyesatkan Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang ditapaki oleh ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Hadza minni wal 'afu minkum, wallahu a'lam bis-shawab. يقول هل ورد أيضا فضل ومن السنة أن يؤذن ويقام في أذن الطفل حين ولادته؟ نعم، هذا من حقوق الطفل على والده أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى، يكون أول ما يسمعه الطفل ذكر الله سبحانه وتعالى. Inilah jawaban dari Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya apakah ada hadis dari Nabi SAW dan termasuk sunnah mengadzankan serta mengiqamahkan di telinga bayi yang baru lahir. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa ya, ada hadis Nabi yang mengatakan bahkan termasuk sunnah. Bahkan beliau menyatakan bahwa mengadzankan serta mengiqamahkan itu termasuk hak bayi yang baru lahir atas kedua orang tuanya. Jadi termasuk hak bayi adalah mengadzankan di telinga kanannya serta mengiqamahkan di telinga kirinya. Ini pernyataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Baik, ini adalah kitab yang dikarang oleh tokoh Salafi Mesir bernama Muhammad Said Ruslan dengan judul Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, di mana di kitab ini sang penulis jelas-jelas mengatakan bahwa praktek mengadzankan, sekali lagi praktek mengadzankan bayi yang baru lahir itu adalah bid'ah. Sekali lagi, bid'ah. Sehingga dengan perkataan dia, maka penulis terang-terangan telah membid'ahkan ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengadzankan bayi saat lahir adalah sunnah. Sebagaimana pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, dan ulama-ulama Hanabilah. Jadi mayoritas ulama mengatakan mengadzankan bayi yang baru lahir adalah sunnah. Maka pernyataan sang penulis Syekh
Muhammad Said Ruslan ini yang mengatakan bahwa mengadzankan bayi adalah bid'ah, maka dia terang-terangan telah membid'ahkan mayoritas ulama. Apakah ini yang disebut kemudian dengan ajaran ulama-ulama salaf? Wallahu ta'ala al-musta'an. Baik, saya akan bacakan. Di kitabnya Muhammad Said Ruslan mengatakan walam yasbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada riwayat yang subut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an ahad min ashabihi radhiyallahu anhum, dan tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum annahu, bahwa sungguhnya Nabi adzana au aqama fi udunil maulud, bahwa Nabi itu mengadzankan atau mengiqamahkan di telinga bayi yang baru lahir. Wal ahaditsul lati waradat fi hadza imma mawdu'ah. Adapun mengenai hadis-hadis yang menjelaskan tentang azan atau mengiqamahkan bayi yang baru lahir di telinganya, ini semuanya hadisnya adalah imma maudhu', adalah terkadang maudhu', palsu, dibuat-buat. Wa imma syadidatud dhaf. Kalau tidak maudhu', maka hadis tersebut adalah sangat dhaif. Wa imma dhaifah. Kalaupun tidak maudhu', tidak sangat dhaif, ya minimalnya adalah hadisnya dhaif. Laisa hunaka ma yuqawiha. Tidak ada hadis-hadis yang mendukung atau yang menguatkan. Fatabqa ala dhafiha. Maka hadis dhaif tersebut tetap dengan kedhaifannya. Kemudian kata sang penulis mengatakan falaisa fi hadza min sunnah. Maka mengadzankan atau mengiqamahkan, mengadzankan dan mengiqamahkan, apalagi mengiqamahkan ya, bayi yang baru lahir bukan termasuk sunnah Nabi. Fayakunul fi'lu bid'atan. Maka praktek itu adalah praktek bid'ah. Dan kalau orang salafi mengatakan itu bid'ah, maka wa kullu bid'atin dhalalah, kata mereka. Bid'ah itu adalah semuanya sesat. Maka secara nyata, tegas, salafi, tokoh salafi Mesir ini bernama Muhammad Said Ruslan menyatakan bid'ah atau sesat ulama-ulama yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah. Yang mana hal itu adalah pendapat mayoritas ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Baik.